menjelaskan tentang iman dan syu'abul iman. Perkenalkan lebih dahulu, saya Aisyah Syarafia, absen nomor 3. Saya Amsar Putra Pratama, absen nomor 9. Saya Rizka Fakira Hayun, absen 30. Saya Alifah Sula Putri, absen 7. Saya Alif Ibrahim nomor 5. Let's go and join to the video. Apa sih pengertian iman itu? Iman berasal dari bahasa Arab dari akar kata amana yu'minu imanan, yang artinya beriman atau percaya. Adapun secara bahasa, iman adalah kepercayaan, keyakinan, ketetapan atau keteguhan hati. Secara istilah, iman merupakan suatu ucapan, suatu perbuatan, dan suatu niat. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalika bi anna Allah wal haqq wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil wa anna Allah huwal aliyul kabir. Artinya, kuasa Allah yang demikian itu adalah karena sesungguhnya Allah dialah Tuhan yang hak, dan sesungguhnya apa saja yang mereka satu selain dari Allah itulah yang batil, dan sesungguhnya Allah dialah yang maha tinggi dan lagi maha besar. Maksudnya adalah dari dalil ini, iman dalam Islam merupakan modal bagi umat untuk menjalankan perintahnya dan meninggalkan larangannya. Apa sih pengertian syu'abul iman? Pengertian syu'abul iman adalah cabang-cabang keimanan yang berada dalam hati dan diucapkan dengan lisan dan diamalkan dengan anggota badan. Itu pengertian dari Naqli tentang syu'abul iman adalah bahwa iman terdiri atas 3 unsur. Yang pertama, diyakini dengan hati. Yang kedua, diucapkan dengan lisan. Yang ketiga, diamalkan dalam bentuk perbuatan. Bismillahirrahmanirrahim. Al-imanu ma'rifatu bil qalbi wa qalu bil lisani wa amalu bil arqan. Artinya, iman itu dipercaya dalam hati, diucapkan dengan lisan, dan diamalkan dengan perbuatan. Hadis riwayat Ibnu Majah. Cabang-cabang syu'abul iman. Cabang yang pertama yaitu yang berkaitan dengan niat, hati, dan akidah. Contohnya yaitu 1. Iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, iman kepada malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, iman kepada Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. 5. Iman kepada takdir baik dan takdir buruk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keenam, iman kepada hari akhir. Yang ketujuh, iman kepada kebangkitan setelah kematian. Yang kedelapan, iman bahwa manusia akan dikumpulkan di Yaumul Mahsyar setelah hari kebangkitan. Yang kesembilan, iman bahwa orang mukmin akan tinggal di surga dan orang kafir akan tinggal di neraka. Yang terakhir adalah mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan selebihnya ada di sini dan di sini. Kedua yaitu cabang iman yang berkaitan dengan lisan. Contohnya seperti yang pertama, membaca kalimat thayyibah atau kalimat-kalimat yang baik. Yang kedua, membaca kitab suci Al-Quran. Yang ketiga, belajar dan menuntut ilmu. Yang keempat, mengajarkan ilmu kepada orang lain. Yang kelima itu berdoa. Yang keenam, zikir kepada Allah termasuk istighfar. Dan yang ketujuh, menghindari bacaan yang sia-sia. Iman yang ketiga adalah cabang iman yang berhubungan dengan anggota badan. Yang pertama, bersuci atau taharah, termasuk di dalamnya kesucian badan, pakaian, dan tempat tinggal. Yang kedua, menegakkan sholat baik, sholat fardu, sholat sunnah maupun muqaddah sholat. Yang ketiga, bersedekah kepada fakir miskin dan anak yatim, yang membayar zakat fitrah dan zakat mal, yang memuliakan ilmu serta membebaskan budak. Yang keempat, menjalankan puasa wajib dan sunnah. Yang kelima, melaksanakan haji bagi yang mampu. Yang keenam, beriktikaf di dalam masjid, termasuk diantaranya adalah mencari Lailatul Qadar. Yang ketujuh, menjaga agama dan bersedia meninggalkan rumah untuk berhijrah beberapa waktu tertentu. Yang kedelapan, menyempurnakan dan menunaikan nazar. Yang kesembilan, menyempurnakan dan menunaikan sumpah. Yang kesepuluh, menyempurnakan dan menunaikan kafarat dan sebagainya. Kalian tahu nggak sih ciri-ciri dari orang beriman itu?
Ciri-ciri dari orang yang beriman itu sendiri, yang pertama, takut kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kedua, sholat dengan khusyuk, yang ketiga, senantiasa bersyukur, yang keempat, berakhlak baik, yang kelima, sabar, yang keenam, tawakal, dan yang ketujuh, bertambah imannya jika dibacakan ayat Al-Quran. Yang kedelapan, gemar bersedekah. Yang kesembilan, menjauhkan diri dari kegiatan yang sia-sia. Yang kesepuluh, mendalami sifat Rasul. Macam-macam syabil iman yaitu: 1. Ma'rifatul biqalbi adalah keyakinan yang berada di dalam hati atau meyakini dengan separuh hati. Qaulu bil lisan adalah diucapkan dengan lisan, berarti saja mengucapkan secara benar atau fakta. Amalun bil arkan yaitu mengawalkannya dengan perbuatan anggota badan, maksudnya keyakinan dan ucapan itu diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Asyabul iman. 1. Mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. 2. Diberi kehendak hidup. 3. Selalu bersyukur jika susah dan senang. 4. Hati menjadi tenang. 5. Mendapatkan kebahagiaan yang sesungguhnya. 6. Ketaatan kepada Allah bertambah. 7. Memiliki rasa kasih sayang yang tinggi. 8. Mencegah perbuatan syirik. Itu saja dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.